Halo semuanya, sawadee-krap. Selamat datang di segmen analisa. Di video kali ini kita akan bahas dan juga update perkembangan terbaru dari kasus Subang di Jawa Barat yang sebentar lagi akan memasuki 1 tahun. Ada banyak saksi yang sudah berbicara di media massa, kemudian juga alat bukti yang tersebar di media massa, baik itu level lokal ataupun juga nasional. Tapi sampai sekarang masih belum ada kepastian kapan akan pengumuman siapakah tersangka dari kasus Subang ini. Kalau aku boleh amati dari awal kasus ini muncul sampai sekarang, di awal kasus ini muncul, boleh dibilang media massa terutama netizen sebagian besar itu menuduhnya adalah Yosep dan juga Mimin karena alasan mungkin tentang cinta segitiga dan sebagainya. Kemudian di beberapa bulan kemudian sudah terpecah lagi. Tetap masih banyak yang menuduh Yosep. Yosep ini adalah ayah sekaligus juga suami dari kedua korban. Kemudian setelah beberapa bulan, kemudian terpecah lagi. Makin banyak netizen yang juga curiga terhadap Danu. Danu ini saksi yang merupakan anggota keluarga bukan inti, tapi adalah keponakan dari Ibu Tuti dan juga ya saudara juga dari Amel, dari kedua korban tersebut. Nah, setelah dua orang itu juga banyak muncul, yang paling banyak ya tentunya ada banyak isu-isu lainnya, tapi yang paling banyak aku lihat itu adalah itu. Dan sekarang di beberapa bulan terakhir ini, aku melihat kecenderungan adalah masyarakat di Indonesia, netizen terutama yang mengawal kasus Subang ini, banyak yang curiga ke Yoris dan juga Yanti. Yoris dan Yanti adalah anak serta menantu dari Ibu Tuti, serta juga ya kakak dan juga kakak ipar ya dari almarhumah Amel. Apa yang terjadi sebenarnya? Kok sepertinya saksi itu digilir gitu, satu persatu curiga yang semakin lama semakin banyak. Ini juga bukan tanpa alasan karena saksi pun juga punya media masing-masing menyampaikan ini dan itu. Masyarakat juga punya hak, punya perspektif dan menilai mana komentar atau statement yang kira-kira adalah penuh kebenaran atau penuh dengan framing. Nah, kita akan bahas hari ini adalah Yoris dan juga Yanti serta Yosep, Mimin dan juga Danu. Akan aku silangkan semua data-datanya di sini teman-teman. Aku lihat dari channel YouTube-nya Yoris ya, yang terbaru di channelnya Yoris and Family. Di situ dia membuat sebuah video dengan judul adalah Renungkanlah, belalah korban, Mamah dan Amel, bukan saya, istri saya maupun saksi lainnya, Bismillah. Oke, ini ada beberapa possibility ya. Ini sepertinya adalah kekesalannya Yoris ya, yang sepertinya ia ingin menyampaikan sesuatu hal karena beberapa waktu terakhir ini dia banyak dicari perhatian dari netizen yang menuduh dia adalah kemungkinan besar dugaan adalah bagian dari pelakunya. Sebenarnya gini teman-teman, coba kalau kita lihat dari beberapa data yang sudah sering kita bahas adalah mengenai alat bukti. Untuk Yoris sendiri, sampai sekarang aku masih belum menemukan ada alat bukti misalnya jejak digital atau jejak digital yang menunjukkan tentang sidik jari dia atau hal-hal yang berbau DNA yang mengarah ke Yoris itu sampai sekarang belum ada. Tapi kalau menurut kalian ada misalnya begini, Anjas justru kalau Yoris tidak ada jejak sidik jari atau hal-hal yang berhubungan dengan bagian tubuhnya yang tertinggal di lokasi kejadian, justru itu sangat mencurigakan Anjas. Kan dia sering ke sana, tapi bagaimana mungkin kok tidak ada jejak yang seperti ditemukan ke Danu dan juga Yosep? Ada yang berpikir seperti itu. Ya, mungkin aja itu bukan bagian kita untuk mengejudge, itu adalah bagian dari kepolisian ya, yang untuk menjadi petunjuk untuk diselidik lebih dalam. Tapi kita nggak bisa menutup mata bahwa kalau berbicara masalah motivasi atau motif ya, memang Yosep dan juga Yoris adalah dinilai sebagian masyarakat orang yang paling beruntung. Bukan beruntung, maksudnya diuntungkan dari kepergian kedua almarhumah. Itu adalah sebagian orang berpikir seperti itu. Tapi bagi sebagian orang berpikir enggak dong, mereka adalah orang yang sangat dirugikan karena ya mereka kehilangan orang yang dicintai. Oke. Kedua komentar tersebut butuh pembuktian. Motivasi yang tepat atau motif yang tepat memang bisa menjadi salah satu, bisa dicari tahu dengan cara melihat secara logika siapa yang paling diuntungkan. Tapi kan bukan berarti mentang-mentang dia yang paling diuntungkan, otomatis dia adalah menjadi pelakunya, harus ada alat-alat bukti lainnya. Karena jangan sampai kalau hanya menggunakan motivasi seperti itu aja untuk menentukan seandainya Yoris menjadi tersangka, ya akan sangat lemah sekali, akan bisa dipatahkan di pra-peradilan
Karena kan untuk menentukan satu orang tersangka, itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Dan motivasi itu bukan bagian alat bukti, teman-teman ya. Karena alat bukti itu keterangan saksi, keterangan terdakwa, keterangan ahli, petunjuk, dan surat. Motif itu tidak ada dalam bagian alat bukti. Jadi agak lemah kalau untuk menjadikan Yoris sebagai tersangka hanya dengan motif tersebut. Motif bisa menjadi petunjuk, tapi harus ditemukan dulu apa yang kira-kira kuat nih untuk mengarah ke sana. Itu adalah bagian yang nggak bisa kita indahkan begitu aja. Apalagi kan dengan komentar-komentar di hampir 10 bulan terakhir ini kita bisa melihat komentar banyak hal lah ya. Yoris, Yosep, Mimin, Danu semuanya juga saling menyerang satu sama lain dengan isu yang banyak sekali yang sudah aku bahas di video-video sebelumnya. Ini ada salah satu keterangan dari Yosep ya di Koin 1077 tentang pertanyaan jika seandainya si pelaku atau rombongan ini, karena kan aku bilang rombongan ada pelakunya, ada dalangnya, ada yang membantu, ada yang mengetahui, adalah orang dekatnya. Apa yang akan dilakukan Yosep? Kalau seandainya Yosep bukanlah pelakunya, karena kan semua ini masih possibility teman-teman. Ini disampaikan ya. Orang dekat Bapak bagaimana? Iya, siapapun kan. Siapapun pelakunya, Bapak tidak pandang bulu begitu aja. Baik. Berarti tidak ada istilah dekat dan jauh. Siapapun yang melakukan. Siapapun yang melakukan, orang dekat, orang jauh, itu harus dihukum. Itu adalah statement dari Yosep. Aku juga masih ingat waktu bulan pertama kasus Subang ini, kita ketahui ya bahwa Mimin dan juga Yosep itu tidak tinggal bersama. Itu menurut aku adalah salah satu indikasi yang menunjukkan bahwa Yosep pun awalnya juga curiga dengan Mimin. Nah, di bulan pertama juga aku bisa menilai bahwa Yoris juga sangat curiga dengan Yosep. Jadi semuanya itu saling mencurigai. Tapi dengan melihat perkembangan saat ini, Yoris sempat bersatu dengan Yosep di bawah tim kuasa hukum yang sama. Artinya mereka punya personal judgment yang menilai bahwa mereka tidak saling keterkaitan. Itu pada saat mereka bersama, tapi tiba-tiba pada saat Yoris memutuskan untuk tidak memakai pengacara dan keluar dari tim kuasa hukum Yosep, apakah ini salah satu indikasi bahwa ada sesuatu hal yang dinilai sangat mencurigakan? Atau ada langkah-langkah berikutnya lagi yang sedang dipersiapkan? Karena kita nggak bisa menutup mata. Siapa tahu aja nanti Yoris akan bergabung kembali dengan tim kuasa hukum Danu. Karena ini aku melihat dari jejak digital sepertinya ini akan masih ada kemungkinan manuver-manuver, dan sampai saat ini kan kalau secara hukum berarti yang punya tim kuasa hukum saksi itu hanya Danu, kemudian Yosep, Mimin beserta anak-anaknya, karena mereka satu paket semuanya di bawah tim kuasa hukum yang sama. Sedangkan Yoris tidak punya kuasa hukum sama sekali. Oke, kemudian aku juga melihat beberapa komentar. Ini komentar postingan dari Yoris and Family. Ini sekitar sebulan yang lalu teman-teman, karena aku melihat bahwa sebulan yang lalu pun juga sudah banyak ya, semakin banyak orang-orang yang mengawal kasus Subang ini mencurigai Yoris dan juga sang istri sebagai bagian dari pelaku. Ini adalah kecurigaan mereka, tentunya ini harus ada pembuktian, tidak boleh sekedar hanya keyakinan. Siapa pelakunya? Boleh berasumsi, tapi pembuktian dan pengungkapan kasus ada di alat bukti kepolisian. Oke, doakan yang positif kepada pihak penyidik dan kepolisian. Karena pihak penyidik kepolisian dalam kasus ini lebih mengedepankan azas praduga tak bersalah. Ingat, dengan alat bukti bukan asumsi. Salam sehat, doa positif, hehehehe. Ini paham sekali teman-teman, seperti aku bilang di awal tadi, untuk menentukan satu tersangka itu dibutuhkan dua alat bukti yang kuat. Kalau kalian menilai bahwa motifnya orang yang paling diuntungkan adalah Yoris, ya itu nggak bisa dijadikan sebagai alat bukti, karena ya bisa menjadi petunjuk, tapi kan harus ditentukan dulu petunjuknya apa pada saat nanti akan dijadikan seseorang menjadi tersangka. Karena kalau nggak seperti itu ya bakal penyidik dari Polda Jabar juga akan termentahkan dengan sidang pra-peradilan. Kemudian juga di 2 bulan sebelumnya, Yoris and Family juga channel ini menuliskan dan juga foto headline silahkan di Dex Jabar. Ini foto di mana tim kuasa hukumnya Pak Rohman, kemudian Pak Yosep dan juga Yoris itu bersama. Yang menunjukkan adalah ya
karena mereka sedang bersama saat itu, satu tim yang sama. Tapi kan apa yang terjadi kok sekarang berpisah begitu. Terus pada saat Yoris memposting video pada saat mereka, Yoris dan juga istri nyekar ya ke kedua makam korban, mereka juga menunjukkan kesedihan di situ, dan beberapa netizen juga komentar yang cukup nyelkit ya. Tapi ya, sebagian orang menilainya adalah pertanyaan murni, sebagian juga adalah kritisi. Misalnya adalah, aku coba cek ini komentar Mas Yoris dari Lestari. Mas Yoris, sayang nggak sama Mama Tuti? Terus banget sayangnya. Ini kan kayaknya ada tipe pertanyaan ya. Ada pertanyaan yang benar-benar mau tanya, atau tipe pertanyaan yang hanya sekedar untuk mencari ada kata-kata bersayapnya. Kalau menurut aku, yang berusaha ditanyakan ini sebenarnya bukan tentang pertanyaan pure, tapi adalah tentang kayak sindiran gitu, karena kayaknya mungkin ada aroma juga kecurigaan di situ. Tapi sekali lagi teman-teman, yang paling dirugikan dari kasus ini adalah memang seluruh keluarga korban kalau memang mereka tidak terlibat. Karena kan kalau sampai saat ini kan masih belum ada keputusan siapakah tersangkanya, dan punishment dari masyarakat sepertinya sudah dialami ya, misalnya dari Bu Mimin awal-awal, kemudian Danu, Yosep, Yoris, istri, ini semuanya pasti akan ada curiga satu sama lain karena semakin lama kasus ini tidak terungkap, ya artinya semakin banyak juga orang-orang akan semakin menaruh curiga dengan ke semua korban tersebut, semua keluarga korban tersebut. Tapi dengan catatan jika memang mereka tidak terlibat. Kita nantikan ya, apakah kasus ini akan segera terungkap sebelum 1 tahun usia kasusnya, ataukah akan terus ya sampai tahun depan. Kita doakan semoga penyidik dari Polda Jabar diberikan kemudahan untuk segera mengungkap dari kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga subscribe channel YouTube ini. Kapun kerap semuanya. Bye-bye.